Ogin Desuka, ¿Cómo estás? Kaifa halukum? How are you? Abitudiners di mana saja berada. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurna waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Segala puji atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia-Nya. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi dunia ini dengan iman. Teman-teman sekalian, Abitrainers, racun keburukan lebih cepat menjalar dibandingkan dengan obat kebaikan. Jadi artinya kebaikan itu lebih lambat jalannya ketimbang keburukan. Kalau keburukan itu lebih cepat menyebar daripada kebaikan. Seperti yang saya akan ceritakan ini, judulnya ini apel busuk. Jadi gini, mendengar putra sulungnya bergaul dengan anak-anak geng motor yang terkenal dengan perbuatan onar mereka, seorang ayah merasa gundah. Putra sulung adalah harapan utama bagi dirinya. Karena jika yang pertama baik, maka akan menjadi suri teladan bagi anak yang lain. Si ayah yang bijaksana mencoba untuk tidak terpancing emosi meski kabar burung yang dia dengar dari tetangga sangat tidak mengenakkan hatinya. Dia berusaha untuk tetap tenang, sambil berusaha mencari waktu tepat untuk berdialog dengan sang putra yang sedang menikmati masa remaja. Akhirnya, si ayah memutuskan untuk berbicara dengan putranya selepas makan malam bersama. Nak, apakah benar kamu berteman dekat dengan anak-anak geng motor? Ayah mengawali perbincangan dengan suara datar. Benar ayah, si anak menjawab dengan jujur. Mendengar jawaban putranya, ayah merasa ditumbuk palu tepat di dada. Namun, dia berusaha menutupi kekejutannya dengan meneguk air yang ada di hadapannya. Setelah bisa meredakan gemuruh hatinya, ayah membuka suara. Cobalah kamu jauhi mereka. Ayah khawatir kamu terbawa pergaulan kurang baik. Si anak remaja tidak melihat kemarahan dari nada bicara ayahnya. Dia menganggap perkataan sang ayah sebagai ungkapan kekhawatiran orang tua saja. Dia pun dengan tenang menjelaskan pertemanannya dengan anak-anak geng motor. Percayalah ayah pada saya bisa menjaga diri. Ayah telah mengajarkan saya tentang kebaikan dan menyuruh saya menjauhi keburukan. Sampai kapanpun saya akan tetap menjadi putra ayah yang selalu berusaha berbuat kebaikan. Pertemanan saya dengan mereka adalah jalan untuk menularkan kebaikan. Setelah mendengarkan penjelasan anaknya, si ayah berjalan menuju dapur dan kembali dengan sebuah bakul berisi beberapa buah apel. Anakku, lihatlah apel dalam bakul ini, kata si ayah sambil memperlihatkan sebakul buah apel. Kenapa ayah memasukkan apel busuk ke dalam bakul yang berisi apel-apel segar? Sambil berkata, tangan si anak bergegas mengambil apel busuk itu dari bakul. Kembalikanlah apel busuk itu ke dalam bakul. Ayah akan menjelaskan maksudnya esok lusa. 2 hari kemudian, ayah dan anak tersebut duduk
berhadap-hadapan. Di antara mereka terbujur bakul berisi apel yang ditutupi serbet berwarna merah. "Anakku, bukalah tutup bakul itu," pinta sang ayah. Si anak membuka tutupnya dan langsung terkejut melihat hampir separuh apel dalam bakul telah berubah wujud menyerupai apel busuk. "Anakku, lihatlah buah apel yang kemarin lusa masih segar, sekarang sudah membusuk. Apel busuk yang disimpan dalam bakul menularkan kebusukan kepada mereka. Begitu juga kamu, anakku. Jika terus-terusan bersama anak-anak yang kurang baik, niscaya kamu akan tertular keburukan mereka. Ingatlah, anakku, racun keburukan lebih cepat menjalar dibandingkan dengan obat kebaikan." Mendengar nasihat ayahnya yang disertai fakta bahwa sebuah apel busuk bisa menularkan kebusukan dengan cepat kepada apel lainnya, tubuh si anak remaja melemas. Hati nurani serta logikanya tersentak dengan kebenaran yang diturunkan sang ayah. Dia pun berlutut mencium tangan ayahnya sambil menurai air mata menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Sahabat Abitureiners yang budiman, sudah teramat banyak kita melihat pemuda-pemudi baik-baik menjadi buruk karena salah bergaul. Pergaulan merupakan pabrik pencetak manusia paling hebat. Pergaulan mencetak seorang anak pemalu menjadi liar. Pergaulan menyulap anak pendiam menjadi pokal berteriak menentang orang tua. Pergaulan menciptakan anak kuat menjadi monster. Di sisi lain, pergaulan juga bisa mengubah seorang preman menjadi santri, seorang pecandu narkoba menjadi guru ngaji, seorang narapidana menjadi kiai. Pergaulan tidak mungkin bisa dihindari karena sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain untuk sebuah identitas bernama eksistensi. Anak-anak membutuhkan pengakuan dari kawan sebayanya. Oleh karena itu, mereka butuh bergaul. Remaja membutuhkan pergaulan yang luas, tidak hanya sebatas teman di sekitar tetangga rumah. Orang dewasa pun membutuhkan pergaulan untuk menambah kenalan. Orang tua tidak bisa mengekang anaknya di rumah agar tidak terkena dampak negatif pergaulan. Justru dengan mengekangnya, anak menjadi nekat. Ketika memiliki kesempatan untuk memberontak, mereka akan menjadi sosok yang liar. Kita tidak bisa membatasi diri dari pergaulan karena bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk tahu dan mendapat kebaikan lebih banyak. Sahabat Abitureiners, tentunya kita pernah mendengar ungkapan musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh. Atau berteman dengan tukang minyak wangi pastilah harum, sedangkan berteman dengan tukang ikan asin pastilah bau. Begitu hebatnya keberadaan teman di sisi sehingga kualitas teman berpengaruh terhadap kualitas pribadi kita. Setelah mengerti hebatnya pengaruh teman, tentunya kita akan lebih selektif dalam bergaul, sehingga akan muncul sebuah kesadaran bahwa lebih baik bergaul dengan orang yang baik-baik daripada mencoba menjadi orang baik dengan menggabungkan diri pada komunitas kurang baik. Bukannya tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik, tapi khawatir alih-alih bisa mengajak kebaikan, malah kita yang terseret pada keburukan mereka, sebagaimana pesan orang tua di atas kepada anaknya. Racun keburukan lebih cepat menjalar dibandingkan dengan obat kebaikan. Kata ulama, boleh jadi engkau berbuat buruk, tapi tampak olehmu sebagai kebaikan lantaran engkau bersahabat dengan orang-orang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Itu katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah itu pengarang kitab Al-Hikam. Nah, teman-teman budiman, Abitureiners, jadi sebenarnya teman itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Kalau teman-teman bergaul dengan orang buruk, meskipun antum baik,
maka antum akan tetap dicap sebagai orang yang tidak baik karena berpengaruh. Seperti yang saya katakan tadi, jika antum bergaul dengan pedagang minyak wangi, walaupun antum tidak berdagang minyak wangi, ya sedikit tidak antum akan tercium bau minyak wangi. Namun apabila antum bergaul dengan dagang terasi, walaupun antum tidak dagang terasi, maka sedikit tidak antum akan tercium bau terasi. Itulah bergaul. Bergaul boleh-boleh saja dengan orang buruk, dengan orang baik boleh-boleh saja untuk menambah wawasan, pengalaman, dan kenalan kita. Namun untuk jadikan sahabat, cukup saja orang-orang baik saja menjadi sahabat kita. Kalau orang buruk sekedar berteman, halo gitu. Tidak usah terlalu dekat. Dalam arti, kalau mereka melakukan keburukan, antum melakukan kebaikan, begitu saja. Jadi sangat berpengaruh sekali ya pergaulan itu. Itu sebabnya mungkin banyak dari orang tua kita itu menyekolahkan kita di pondok pesantren, karena di pesantren itu kita akan bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat, rajin beribadah. Ya walaupun ada 1, 2, atau 3 orang mungkin yang nakal, tapi nakalnya tidak terlalu nakal. Yang penting dia bisa mengajak kita dalam kebaikan. Nah, teman-teman Abituraners, bagaimana pendapat antum-antum sekalian? Mungkin pembahasan pada sore hari ini, ya sore, pagi, siang, malam, ini terserah antum saja yang nonton. Mungkin antum sedang nonton pada pagi, mungkin nanti siang atau sore, ya saya ucapkan, tapi saya buat video ini pada sore hari. Teman-teman Abituraners, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih udah melihat background saya. Backgroundnya sekarang bertambah, ada selotip dan pistol korek. Saya mau, jadi pistol korek ini gini teman-teman ya, saya jelaskan pistol korek ini ya. Saya ambil dulu sebentar ya. Jadi cara pakainya ini kayak gini nih. Ini kan kalau pistol kan keluar peluru, kalau ini keluar api. Coba kita coba 1, 2, 3. Tuh keluar api. Nah, oh, dor, 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 dor. Oh mungkin ya. Ya intinya kayak gitulah. Nah di sini nih ada tempat kuncinya juga. Ini kalau dikunci cek, nah ini tidak bisa dipakai lagi. Nah ini fungsinya. Biasanya digunakan di apa ya? Kayak jadi korek lah, bakar-bakar arang, gitu. Keren kan? Ya itu aja ya. Jadi backgroundnya. Nah, terima kasih ya Biturainers, mungkin itu saja ya. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada teman-teman sekalian rezeki yang banyak, kesehatan yang selalu disehatkan, dan kesempatan yang banyak, karena kesehatan dan kesempatan itu adalah harta kita yang paling mahal. Kalau antum kaya, harta tapi antum sakit, ya sama saja itu namanya kaya bohong-bohongan ya. Mudah tetap sehat ya dan kaya semuanya. Oke. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.